Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurjana, jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung dengan NIM 20319111012. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekologi Lahan Pasca Tambang dengan tema Perbedaan Morfologi Tanaman pada lahan bekas tambang dan lahan tidak terganggu. Pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan komoditas ekspor utama timah di Indonesia. Maraknya penambangan timah di Bangka Belitung baik secara legal maupun ilegal dapat berdampak buruk bagi lingkungan karena metode penambangan timah yang dilakukan dengan cara terbuka mampu menimbulkan perubahan lingkungan dengan menurunkan produktivitas tanah dan mutu lingkungan. Nah, salah satu cara untuk menanggulangi dampak tersebut adalah dengan reklamasi atau penanaman lahan bekas tambang timah dengan tanaman perkebunan yang dapat memberikan dampak positif baik dari segi lingkungan maupun perekonomian. Nah, salah satu tanaman yang akan diamati pertumbuhannya adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ini sendiri merupakan salah satu sektor perkebunan terbesar di Bangka Belitung selain lada dan karet. Pengaruh kondisi tanah dan lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit ini diketahui melalui perbedaan morfologi tanaman yang ditanam di lahan bekas tambang dan lahan tidak terganggu. Adapun beberapa parameter yang digunakan adalah tinggi tanaman, diameter batang, panjang tangkai, panjang dan lebar daun, luas daun, warna daun, diameter tajuk atau kanopi, warna tanah, dan beberapa parameter tambahan lainnya seperti buah, bunga, serta kesehatan tanaman. Pengamatan ini dilakukan terhadap tanaman kelapa sawit pada lahan bekas tambang dan lahan tidak terganggu dengan jumlah masing-masing 3 tanaman. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 Februari sampai dengan 19 April 2021. Pengamatan tanaman kelapa sawit di lahan bekas tambang dilaksanakan di lahan kebun milik Pak Madi, dan untuk lahan tidak terganggu dilakukan di tanah kebun milik Ibu Armana. Selain itu, kami juga melibatkan narasumber bernama Pak Arman yang juga sama-sama warga Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Secara umum, rata-rata data morfologis tanaman yang tumbuh di lahan tidak terganggu memiliki data yang lebih tinggi nilainya dibanding tanaman yang tumbuh di lahan bekas tambang. Namun, berdasarkan data tersebut diketahui diameter tanaman pada lahan bekas tambang timah adalah lebih besar dibanding diameter tanaman pada lahan tidak terganggu. Adapun beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab hal tersebut terjadi adalah: yang pertama, perbedaan kandungan hara. Diasumsikan tanaman sawit yang tumbuh pada lahan bekas tambang memiliki kadar nitrogen yang lebih rendah dibanding tanaman sawit yang tumbuh di lahan tak terganggu. Hal ini dibuktikan pada pengamatan warna daun menggunakan leaf color chart. Daun dengan warna tergelap atau daun menggunakan skala 5 dimiliki oleh daun pada lahan tidak terganggu, sedangkan daun dengan warna paling terang dengan skala 2 dimiliki oleh daun pada lahan pasca tambang. Diketahui pada tanaman di lahan pasca tambang, intensitas cahaya yang diperoleh lebih tinggi dibanding intensitas cahaya yang diperoleh tanaman di lahan kontrol. Hal ini disebabkan oleh banyaknya naungan pada lahan kontrol yang berada di tengah hutan asri dan perkebunan karet, sehingga intensitas cahaya yang masuk lebih sedikit. Sedangkan pada lahan pasca tambang tidak terdapat naungan yang menghalangi penyinaran cahaya matahari, sehingga intensitas cahaya yang diperoleh lebih banyak. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang mana menyebutkan bahwa pertumbuhan tinggi lebih cepat terjadi pada tanaman yang hidup di tempat ternaung daripada tempat terbuka, sedangkan pertumbuhan diameter lebih cepat terjadi pada tanaman yang hidup di tempat terbuka daripada tanaman yang hidup di tempat ternaung, sehingga tanaman yang hidup di tempat terbuka cenderung lebih pendek dan kekal. Diketahui bahwa perlakuan pada tanaman di lahan pasca tambang adalah lebih baik dibanding tanaman di lahan bukan pasca tambang. Menurut hasil wawancara dengan pemilik, perawatan di lahan pasca tambang setidaknya 2 kali sebulan dengan dosis yang telah diperhitungkan. Sedangkan pada tanaman sawit di lahan bukan pasca tambang yang diamati, tanaman kurang diberi perawatan seperti pemberian pupuk dan pestisida yang sangat jarang dan tidak teratur, serta jarang dilakukan penyiangan rumput di sekitar tanaman. Akibat hal tersebut, banyak daun yang rusak karena serangga, terjadinya perebutan hara organik dari pupuk antar tanaman sawit dengan rumput, serta tumbuh kembang tanaman yang kurang optimal. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab tidak adanya perbedaan yang sangat signifikan antara pertumbuhan tanaman sawit di lahan pasca tambang dan lahan bukan pasca tambang, dengan perbedaan umur tanaman yang hanya sekitar 4-5 bulan saja.